Bab 796, bukan barang asli. Alasan cara pembakaran mangkuk glasir langit tidak bisa diwariskan karena penampilan mangkuk teh yang sangat mewah dan tidak sesuai dengan kebiasaan estetika orang-orang dinasti Wu Selatan yang menyukai sesuatu yang sederhana, anggun dan polos. Lagi pula, tingkat kesulitan kerajinan seperti mangkuk glasir langit sangat tinggi. Pada dasarnya, jumlah keramik yang dibakar memang sedikit. Kemudian, perlahan-lahan tidak lagi dibakar. Alhasil jumlahnya di dunia ini pasti sangat sedikit. Tidak ada salahnya kalau kamu mengatakannya sebagai benda peninggalan langka di dunia ini. Setelah Barto selesai menjelaskan, banyak yang diam-diam mengangguk. Mereka tentu memahami masalah ini. Sementara itu, malah tampak senyuman sinis di ujung bibir John. Dia sedang menunggu Barto melontarkan ucapan itu. Master Barto, dengar-dengar mangkuk glasir langit ini sudah direbut oleh kekuatan asing. Negara Nagon tidak memilikinya. Aku juga pernah berkunjung ke luar negeri. Aku pernah melihatnya di museum luar negeri. Hanya saja, mangkuk glasir langit adalah barang peninggalan langka di dunia ini. Mana mungkin akan muncul barang kedua yang mirip dengannya. Makanya aku curiga mangkuk yang disebut-sebut sebagai mangkuk glasir langit ini bukanlah barang asli. Ucapan yang dikatakan John sangat tegas dan masuk akal. Banyak orang di sana pun diam-diam mengangguk. Bagaimanapun, ada orang yang pernah mendengar legenda mangkuk ini. Waktu itu, negara asing datang ke negara Nagon untuk merampas banyak barang antik dan menguasainya. Masalah ini diketahui oleh semua orang. Salah satu barang di antaranya adalah mangkuk glasir langit. Jadi, setelah John mengatakan ucapan tersebut, orang-orang spontan melihat Bartu. Mereka ingin melihat bagaimana Bartu menjelaskan masalah ini. Reputasi Barto sangat terkenal di dunia barang antik, tapi barang yang tidak seharusnya muncul di negara Nagon, malah muncul di hadapan orang-orang. Barto tidak memiliki bukti, dia juga tidak bisa mengotot dan mengatakan bahwa barang ini adalah barang asli, kan? Namun, ketika menghadapi keraguan semua orang, Barto tidak panik sedikit pun, melainkan hanya tersenyum. Beberapa saat kemudian, Barto berucap dengan nada datar. Makanya aku baru mengatakannya tadi. Langit melindungi negara Nagon. Mangkuk ini memang adalah benda negara Nagon. Saat ini, mangkuk ini masih berada di negara kita, bukannya langit sedang melindungi negara Nagon. Mengenai mangkuk glasir langit yang kamu jumpai di luar negeri, aku tidak tahu apakah barang itu asli atau tidak. Hanya saja, mengenai keramik di tanganku, aku, Barto, berani jamin dengan pengalaman menaksir barang selama 30 tahun dan reputasiku bahwa barang ini adalah barang asli. Barang itu pasti adalah mangkuk glasir langit yang diwariskan pada dinasti Wu Selatan. Begitu ucapan ini dilontarkan, semua orang di tempat pun merasa kaget. Semua orang berpikir bagaimana cara Barto memberi penjelasan untuk meyakinkan mereka. Namun tak disangka, Barto sama sekali tidak bermaksud untuk menjelaskan, melainkan langsung menjamin dengan reputasinya. Barto sangat terkenal di dunia barang antik. Reputasinya sangatlah berharga. Jadi, kekuatan ucapan tersebut membuat John tidak bisa bernapas dan juga tidak berani berbicara sepatah kata pun. Sementara orang lain sudah sepenuhnya percaya. Mangkuk glasir langit ini 200% adalah barang asli. Berhubung Barto sudah bertahun-tahun berada di dunia barang antik, dia biasanya hanya menaksir barang saja. Ini adalah pertama kalinya dia menjamin dengan reputasinya. Master Barto, kami percaya padamu. Master Barto, kami percaya padamu, ini adalah barang asli. Master Barto, jangan seperti ini. Kami pasti tidak akan ragu dengan barang hasil taksiranmu. Seketika, orang-orang di lokasi serentak berteriak. Dengan pencapaian Barto di dalam dunia barang antik, acuannya terhadap barang antik itu bagaikan sebuah dekret. Ucapan tersebut tidaklah berlebihan. Meski Barto menunjuk sebongkah batu rongsokan dan mengatakannya sebagai batu giok berkualitas bagus, itu berarti batu tersebut adalah batu giok berkualitas bagus. Semua orang di dunia barang antik juga akan mengakui bahwa batu ini adalah batu giok. Oleh sebab itu, meski mangkuk glasir langit bukan barang asli, dengan ucapan Barto tadi, harga benda ini juga akan memperoleh pengakuan dari dunia barang antik. Ketika menyadari tidak ada orang yang berpendapat lain,
Bartu baru mengangguk secara perlahan. Selamat kepada teman yang satu ini. Mangkuk glasir langit ini memang adalah barang asli dinasti Wei Selatan. Seketika, sebutan Bartu terhadap Valentino berubah menjadi teman. Sebutan tersebut terdengar sangat akrab. Selain itu, berhubung aku sudah salah menilai, aku ingin meminta maaf kepada teman dan semua hadirin di tempat. Bartu adalah orang yang jujur dan berani untuk mengakui kesalahan sendiri. Kenyataannya, tidak ada orang yang mengungkit masalah ini. Valentino juga tidak memedulikannya, tapi Bartu malah berinisiatif untuk menanggungnya. Master Bartu terlalu sungkan. Siapa juga tidak menyangka, barang asli akan disimpan dengan cara seperti ini. Karena barang antik yang disimpan dengan cara disegel kebanyakan adalah artefak perunggu atau gulungan lukisan kaligrafi. Aku juga hanya menebak-nebak saja. Kemudian, aku mendapat ilham dari Pak Atan. Jadi, aku baru bisa berpikir ke arah itu. Valentino tersenyum tipis. Dia sedang memberi muka kepada Bartu. Bartu mengangguk perlahan, lalu tidak berucap apa-apa lagi. Saat ini, Valentino baru berdiri perlahan. Dia melihat ke bawah pentas, melihat sosok Atan yang mana kedua matanya memerah dan sekujur tubuhnya gemetar itu. Pak Atan, barang berharga warisan keluarga Anda memang adalah barang asli. Ucapan ini membuat air mata Atan langsung bercucuran. Hatinya terasa bergejolak bagai ombak pasang yang menyerang ke hatinya. Terima kasih, terima kasih. Atan menghela napas panjang. Kemudian, dia membungkukkan badannya memberi hormat tanda terima kasih kepada Valentino. Namun, Valentino memberi isyarat mata. Wi segera maju untuk menahan Atan agar dia tidak memberi hormat. Atan mengulurkan tangan untuk menyeka air matanya. Dia merasa sungguh terharu. Bagi Atan, dia bisa tidak menginginkan apapun, tapi dia tidak boleh menghilangkan harga diri leluhurnya. Bisa mendapatkan pengakuan adalah makna yang sangat penting bagi Atan. Mengenai berapa harga mangkuk glasir langit ini, Atan juga tidak peduli. Sebab, tak peduli berapa harganya, barang itu sudah menjadi milik Valentino. Astaga! Pak Atan, jangan-jangan penggaruk giok yang kamu bawa tahun lalu juga adalah barang peninggalan keluargamu? Tiba-tiba, seorang lelaki parubaya yang botak itu berseru. Dia berdiri dengan mata terbelalak untuk melihat Atan. Semua orang awalnya terbengong, lalu teringat kembali. Dalam festival barang antik sebelumnya, lelaki parubaya inilah yang sudah membeli batu giok milik Atan. Alhasil, barang itu malah ditaksir sebagai barang palsu. Oleh sebab itu, si lelaki parubaya yang botak itu langsung membuangnya ke laut. Ya, semua barang yang aku keluarkan adalah barang berharga peninggalan keluarga kami. Atan berucap dengan sangat serius. Astaga! Si lelaki parubaya yang botak itu menghela napas panjang. Betapa inginnya dia menampar dirinya sendiri. Siapa tahu penggaruk giok itu juga sama dengan mangkuk glasir langit yang mana tersembunyi misteri di dalamnya? Hanya saja, tak peduli berapa nilai barang tersebut. Sekarang, barang itu sudah bukan miliknya lagi. Kalau ingin mencarinya, si lelaki botak harus melompat ke laut, tapi apa masih bisa ditemukan? Oleh sebab itu, si lelaki parubaya yang botak itu sedang menumbuk dadanya dan menangis sambil mengusap air matanya. Ketika melihat pemandangan ini, raut wajah Bartu terlihat tidak terlalu bagus. Bagaimanapun, penggaruk giok itu adalah barang yang ditaksir dirinya. Waktu itu Bartu yang menaksir barang itu dan mengatakan itu adalah barang palsu. Namun setelah dipikir-pikir sekarang, siapa tahu ada misteri yang tersembunyi di dalamnya. Jadi, ekspresi si lelaki parubaya sekarang sama saja dengan mempermalukannya. Bab 797. Siapa yang berani merebut barangku? Di dunia barang antik, sangat sulit membedakan yang asli dan palsu. Asli dan palsu adalah hal yang biasa. Hanya karena Pak Atan telah mengeluarkan sebuah barang asli, tidak berarti semua barang yang dia keluarkan adalah barang asli. Bisa jadi bahkan nenek moyang Pak Atan sendiri juga tidak tahu apakah mereka mewariskan barang asli atau palsu. Aku hanya beruntung, kata Valentino dengan tenang. Bartu tersentak,
dia langsung menatap Valentino dengan perasaan bersyukur. Dia juga semakin menyukai Valentino. Yang dikatakan Tuan Lano benar. Aku tidak bisa menjamin bahwa semua barang yang aku keluarkan adalah barang asli. Sekarang, Atan mendukung Valentino dengan sepenuh hati. Dia mendukung semua yang Valentino katakan. Setelah mendengar ucapan Atan, pria paruh baya yang botak ini pun merasa lebih baik. Master Barto, mohon bantuannya untuk mengidentifikasi nilai dari mangkuk glasir langit ini. Kata Valentino untuk melupakan topik sebelumnya, lalu memberi hormat. Aku tidak bisa mengidentifikasi nilainya karena mangkuk glasir langit tidak hanya memiliki nilai antik, tapi juga makna yang luar biasa. Bagaimanapun, barang ini adalah benda langka yang diturunkan dari dinasti Wu Selatan. Pada saat itu, negara asing menertawakannya, negara Nagon bahkan tidak berdaya untuk melindungi barang sendiri. Jadi, setelah dipertimbangkan secara keseluruhan, bisa dikatakan bahwa mangkuk glasir langit adalah harta yang tak ternilai. Harta yang tak ternilai, barang ini tidak bisa diukur dengan uang. Bahkan barang-barang yang sangat berharga pun tidak ada nilainya saat dihadapkan pada harta yang tak ternilai seperti ini. Meskipun disebut sebagai barang berharga, setidaknya barang tersebut masih memiliki nilai. Namun, mangkuk glasir langit adalah harta yang tak ternilai. Aku ingin Master Bartu tetap memberikan harga. Aku ingin melakukan pelelangan. Ujar Valentino dengan tenang. Apa? Seru Bartu dan para hadirin yang berada di bawah panggung dengan terkejut. Valentino ingin melelang harta yang tak ternilai ini? Kalau Valentino mengoleksinya sendiri, dia pasti akan terkenal. Dia akan menjadi kolektor papan atas di industri barang antik. Sungguh sulit dipahami, ternyata Valentino malah ingin melelangnya. Nak, tunggu dulu. Setelah terkejut, Bartu berbicara kepada Valentino. Lalu, dia menoleh ke seorang tetua dan bertanya. Sekarang berapa banyak dana cair yang bisa dikeluarkan asosiasi barang antik dalam waktu paling cepat? Tetua itu berpikir sejenak, lalu berbisik di telinga Barto. Master Barto, sekarang ada 8 triliun dana cair yang tersedia. Bagus. Lano, kalau kamu ingin menjualnya, asosiasi barang antik akan menawarkan 8 triliun. Bagaimana? Tanya Barto dengan tatapan penuh harapan, seolah-olah dia takut Valentino akan menghilang. Para hadirin kembali terkesima. Tidak banyak barang antik yang bisa membuat asosiasi barang antik turun tangan dan membelinya secara langsung. Kalau orang lain, mereka pasti akan menjualnya dan menjaga reputasi asosiasi barang antik. Meskipun harga jualnya sedikit rendah, asalkan bisa berhubungan baik dengan asosiasi barang antik, semua itu setimpal. Jadi, mereka semua merasa, kalau Valentino cerdas, dia tahu apa yang harus dipilih. Namun, sangat jelas, di mata banyak orang, Valentino adalah orang bodoh. Valentino tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Hubungan adalah hubungan, uang adalah uang. Kedua hal ini harus dibedakan dengan jelas. Kalau asosiasi barang antik marah karena Valentino tidak mau menjual barang antik kepada mereka, asosiasi barang antik tidak perlu membangun hubungan dengan Valentino. Master Barto, aku tetap ingin melalui proses lelang. Jawab Valentino dengan serius. Sekarang Valentino lebih kekurangan uang. Para hadirin menggelengkan kepala mereka. Mereka merasa bahwa Valentino adalah orang bodoh. Asalkan Valentino setuju, dia bisa segera mendapatkan uang tunai senilai 8 triliun. Selain itu, Valentino juga punya kesempatan untuk berhubungan baik dengan asosiasi barang antik. Namun, Valentino malah membuang kesempatan ini. Kalau bukan bodoh, lantas apa namanya? Barto tercengang mendengar jawaban Valentino. Kemudian, wajah Barto terlihat malu. Lano, begini, semua ini adalah salahku. Aku minta maaf, tapi aku sangat menyukai mangkuk porselen ini. Iya, memang seharusnya melalui proses lelang. Jawab Barto dengan tidak enak hati. Setelah itu, mangkuk porselen ini segera dilelang. Seorang wanita cantik yang mengenakan batik berjalan ke atas panggung, lalu dia menarik napas dalam-dalam dan berkata,
Harga awal dimulai dari 8 triliun. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 1 triliun. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 1 triliun. Persyaratan ini sangat mengerikan. Bahkan acara lelang kelas teratas di negara Nagon pun sepertinya tidak mencapai level ini. Sebentar. Setelah wanita yang mengenakan batik itu selesai berbicara, John berdiri lagi sebelum ada yang menawarkan harga. Barto melirik John dengan sinis. Dia merasa sangat kesal kepada John. John sudah beberapa kali menyerang Lano. Apakah dia mau menyerang Lano sampai mati? Barto mendengus dan bergumam di dalam hatinya, hari ini aku ingin melihat bagaimana keluarga Yamandar menyerang orang yang ingin aku lindungi. Tuan Muda John, apa yang ingin kamu katakan? Wanita yang mengenakan batik itu hanyalah seorang pembawa acara. Dia tidak berani bersikap lancang kepada John. Hei. John mengusap dagunya sambil tersenyum, lalu dia berkata, sepertinya tidak berlebihan kalau aku mengatakan mangkuk glasir langit merupakan harta nasional negara Nagon. Sebagai penduduk negara Nagon, kalau mendapatkan barang antik seperti ini, setiap orang memiliki kewajiban untuk menyerahkannya kepada negara. Lanau, apakah kamu tahu kalau melelangnya adalah tindakan ilegal? Begitu mendengar itu, wajah semua orang langsung berubah menjadi sangat masam. Hanya John seorang yang sedang berbahagia. Dia sangat senang dengan kecerdasan yang dimilikinya. Kalau Valentino melelang mangkuk porselen ini, dia dapat menghasilkan puluhan triliun dalam sekejap. Seandainya Valentino menjadi triliuner, takutnya keluarga Yamandar tidak akan bisa lagi melawannya dengan mudah. Jadi, tidak peduli apapun yang dikatakan John, dia tidak akan membiarkan Valentino mendapatkan uang tersebut. Barto mendengus selalu berkata, sembarangan! John ini benar-benar tidak tahu diri. Kasarnya, asosiasi barang antik memang menjalankan bisnis seperti ini. Kalau mau ditegaskan, lantas apakah semua jual beli barang antik adalah tindakan ilegal? Apakah asosiasi barang antik adalah sebuah asosiasi yang ilegal? Jadi, ucapan yang dilontarkan oleh John telah menampar wajah asosiasi barang antik dan semua hadirin yang ada di tempat. Valentino menatap John sambil menyengir. Benar, aku adalah penduduk negara Nagon dan juga mencintai negara ini. Tapi, kamu sangat naif kalau ingin menggunakan cara seperti ini untuk mengendalikanku. Kenapa aku harus menyerahkannya kepada negara? Jual beli barang adalah hal yang lazim. Aku mengeluarkan uang untuk membeli barang, maka barang itu adalah milikku. Kalau aku ingin menjualnya, aku sendiri akan menjualnya. Kalau aku tidak ingin menjualnya, siapa yang berani merebutnya dari tanganku? Hari ini, aku berdiri di sini dan bertanya kepada semua hadirin, siapa yang berani merebut barang milikku? Setelah itu, Valentino berdiri dengan meletakkan tangannya di belakang dan menatap para hadirin dengan angkuh. Tubuh Valentino memancarkan aura yang sangat kuat dan mengejutkan banyak orang. Siapa yang berani merebut barang milik Lano? Kalimat ini terdengar sangat sombong. Bab 798, Anggota Kehormatan Seumur Hidup. Namun, saat merasakan aura Valentino yang berwibawa itu, semua orang tidak bisa berkata-kata. Saat ini, John pun ikut terpana dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Atau kalian bisa mengambilnya dari tanganku untuk sementara. Tapi, setelah beberapa hari, aku pasti akan mengambilnya kembali sebanyak ratusan kali lipat. Tambah Valentino. Kata-kata ini terdengar sangat percaya diri sehingga orang-orang tidak berani menyangkalnya. Kalian boleh mengincar barangku, kalian bahkan boleh mengambilnya pergi. Namun, itu hanya untuk sementara. Pada suatu hari, aku pasti akan mengambilnya kembali sebanyak ratusan kali lipat. Kalau kalian tidak percaya, silakan coba saja. Saat ini, tidak ada yang berani mencoba. Hanya Wis yang ada di bawah tahu kalau kata-kata Valentino ini bukan hanya untuk semua orang, tapi juga ditujukan pada dirinya sendiri. Bagaimanapun juga, cepat atau lambat Valentino pasti akan kembali ke kota Neo. Orang-orang yang berutang pada Valentino akhirnya juga akan membayarnya puluhan kali lipat.
Wis sama sekali tidak meragukan kata-kata Valentino. Lano, kamu jangan menguji kesabaranku atau aku akan lapor polisi sekarang juga. Tegas John. Brak! Tidak disangka, sebelum Valentino sempat menjawab, Barto tiba-tiba menggebrak meja. John, aku rasa kamu yang seharusnya jangan terus menguji kesabaran asosiasi barang antik. Kalau kamu sengaja membuat masalah, aku akan menyuruh orang membuangmu ke laut. Mendengar bentakan Barto, beberapa satpam di depan pun langsung masuk. Wush! Angin malam segera menerpa, suara ombak di luar juga langsung terdengar oleh semua orang. Terpaan angin dingin ini langsung membuat John lebih sadar. Master Barto, bukan itu maksudku. Cukup, lelang tetap berlangsung seperti biasa. Asosiasi barang antik juga akan mengikuti lelang ini. Kalau masih ada yang berani mengganggu ketertiban acara, kami akan langsung melempar orang itu ke laut. Aku ingin lihat apa ada yang berani mencari masalah dengan asosiasi barang antik. Barto langsung melambaikan tangan dan menyela John. Kemudian, dia mengumumkan lelang tetap berjalan sebagaimana adanya. Mulut John terbuka lalu tertutup. Setelah dia ditegur, dia pun duduk kembali di kursinya. Namun, saat ini tidak ada yang datang menghiburnya. Tidak ada orang yang akan sebodoh itu menyinggung asosiasi barang antik hanya demi grup Yamandar. Bahkan banyak orang yang memaki John bodoh di dalam hati mereka. Bagaimana grup Yamandar akan berdiri setelah menyinggung asosiasi barang antik? Benar-benar tolol. Untung saja aku tidak tertipu olehnya waktu itu. Kalau tidak, akan sangat memalukan. Gumam Arka. Benar sekali. Dalam hatiku, hanya pria seperti Kak Lano yang pantas mendampingi kakak. Kata Vincent dengan serius. AWK menginjak kaki Vincent sembari berkata dengan muka merona. Sembarangan bicara. Aku bersedia membayar 9 triliun. Begitu pelelangan mangkuk glasir langit dimulai, sudah ada orang yang langsung menawar 9 triliun. Harga ini membuat Valentino kaget. Standar keuangan yang dimiliki para miliarder kota Vero benar-benar jauh di atas kota Neo. Hal paling penting adalah orang-orang ini sangat tergila-gila pada barang antik, membuat Valentino semakin tercengang. Mereka rela menghabiskan uang triliunan hanya untuk sebuah barang antik. Valentino sama sekali tidak bisa paham. Namun, harga yang ditawarkan semakin lama semakin tinggi. 10 triliun! 12 triliun! Dalam sekejap mata, para miliarder itu terus menawar tanpa henti. 16 triliun! Tiba-tiba Barto berdiri dan menambahkan 4 triliun sehingga harga mangkuk itu menjadi 16 triliun. Begitu tawaran ini dilontarkan, tidak ada lagi yang berani melawan. Meski barang antik itu bagus, mereka tetap harus menimbang kemampuan diri. Kalaupun ada yang bersedia menghabiskan seluruh kekayaan mereka untuk membeli mangkuk ini, kekayaan mereka juga tidak mencapai 16 triliun. Jadi, mau tidak mau mereka harus menyerah. Master Barto, sekarang kita tidak punya uang sebanyak itu. Ujar seorang pria tua. Barto melambaikan tangannya, kemudian dia berkata dengan serius pada Valentino. Lano, asosiasi barang antik bersedia membayar 16 triliun untuk membeli mangkuk ini. Tapi, saat ini aku hanya bisa memberikanmu 8 triliun dulu. Sisa 8 triliun lagi akan segera kubayarkan nanti. Apakah bisa seperti itu? Jelas sekali kalau Barto sangat menginginkan mangkuk glasir langit ini. Valentino hanya melirik Barto dan tidak menjawabnya. Barto segera berkata lagi. Lano, selain 16 triliun ini, aku juga menawarkanmu posisi anggota kehormatan seumur hidup asosiasi barang antik. Bagaimana menurutmu? Hah? Astaga! Anggota kehormatan seumur hidup! Dalam sekejap, semua orang terpukau. AWK juga menatap Valentino dengan mata terbelalak. Lano si pecundang ini malah bisa membuat Barto begitu menghargainya. Asosiasi barang antik sudah berkembang pesat dan memiliki banyak cabang di luar kota. Bahkan seorang anggota asosiasi barang antik biasa saja akan mendapatkan perlakuan yang lebih istimewa di cabang-cabang asosiasi setiap kota.
Sedangkan level anggota kehormatan seumur hidup jauh di atas anggota biasa. Bisa dikatakan dengan adanya identitas ini, sebagian besar orang berkuasa kota Fero harus memberi muka pada Valentino. Bahkan Henry Lowell, ayah dari Arca, pun hanya bisa menjadi anggota asosiasi barang antik biasa. Hanya demi menjadi anggota biasa saja, setiap tahun Henry harus membayar biaya keanggotaan sebesar puluhan miliar. Valentino tertegun sejenak, lalu dia menganggukkan kepala. Dia sudah mendapat keuntungan dalam hal harga, posisi dan utang budi. Tentu saja dia akan menerima tawaran Barto. Bagus. Bagus sekali. Terima kasih Lano sudah memberiku muka. Selain yang aku katakan tadi, aku juga bersedia berteman denganmu secara pribadi. Kita akan menjadi teman lintas usia, bagaimana menurutmu? Barto sangat senang. Master Barto, sebuah kehormatan bagiku bisa berteman denganmu. Valentino mengangguk dengan rendah hati. Uang 8 triliun tersebut langsung diserahkan kepada Valentino. Sambil memegang kartu ATM bernilai 8 triliun, Valentino berbalik lalu turun ke bawah. Semua orang menatap Valentino dengan iri. Selain memiliki uang, pria ini juga memiliki identitas yang terhormat. Hingga Valentino sudah duduk, sorot mata banyak orang masih tertuju padanya. AWK mengernyit, saat ini perasaannya juga sangat rumit. Tadi ketika Valentino duduk di sampingnya, dia tidak merasakan apa-apa. Dia bahkan merasa Lano si pecundang ini seharusnya merasa terhormat karena bisa duduk di sampingnya. Namun, sekarang AWK merasakan kagum pada Lano. Orang yang duduk di sampingnya ini benar-benar seorang tokoh besar. Dia tidak lagi berani merasa kalau Valentino adalah seorang pecundang tanpa latar belakang. Hanya dilihat dari identitas Valentino sebagai anggota kehormatan seumur hidup asosiasi barang antik saja, AWK sudah kalah jauh. Beruntung juga dia. Walau dalam hati AWK merasa kaget, dia tetap terlihat tidak terima. Kak, keberuntungan juga sebuah kemampuan. Lagi pula, apa kakak pikir Barto itu orang tua bodoh? Kalau Kak Lano hanya mengandalkan keberuntungan untuk melakukan semua ini, dia tidak akan memberikan anggota kehormatan seumur hidup pada Kak Lano. Kata Vincent sembari menggeleng. Bab 799, terkenal. Memangnya masih perlu kamu jelaskan? AWK memelototi Vincent dengan galak. Kemudian semua orang tidak lagi banyak bicara. Festival barang antik akhirnya tiba di penghujung acara, yaitu penaksiran barang antik secara langsung di tempat. Acara dimulai dari seorang kolektor terkenal kota Fero yang mempersembahkan barang koleksinya untuk dinilai oleh semua orang. Di tahun-tahun sebelumnya, acara ini sangat ramai dan semua orang akan sangat bersemangat. Namun, semua orang terlihat agak pendiam di tahun ini. Semua ini karena kepopuleran tahun ini sudah dikuasai oleh Valentino seorang. Di bawah kepopuleran Valentino, tidak peduli seberapa hebatnya penampilan orang lain, tidak ada yang sebanding dengan Valentino. Mengenai barang antik. Dalam festival barang antik tahun lalu, barang antik yang dikeluarkan paling akhir untuk dinilai ini, biasanya adalah barang antik yang levelnya sangat tinggi, itu sebabnya semua orang sangat tertarik. Namun, tahun ini, barang antik mana yang bisa mengalahkan mangkuk glasir langit Valentino? Jadi, penghujung acara itu terlaksana dalam suasana yang hampir tenang. Valentino juga menutup mata untuk beristirahat. Kemudian festival barang antik akhirnya mengumumkan berakhirnya acara. Semua itu karena Barto sendiri sudah terlihat ingin segera mengakhiri acara agar dirinya bisa mengobrol dengan Valentino. Kapal pesiar mewah itu berlabuh perlahan dan semua orang juga mulai bubar. John memelototi Valentino lalu membawa orang-orangnya pergi. Malam ini, dia tidak hanya dipukul Valentino, tapi juga terus ditindas oleh pria itu. Dia akan terus mengingat semua hal ini. Apa itu anggota kehormatan asosiasi barang antik? Apa itu kekayaan triliunan? Di bawah pengaruh kebencian yang kuat, John sama sekali tidak memedulikan hal itu. Dendam serta kemarahan yang mendalam sudah membuatnya kehilangan akal sehat. Di sebuah kamar di kapal pesiar. Nak Lano, cicipilah teh ini.
Barto menyeduh secangkir teh untuk Valentino sembari menyerahkan teh itu ke hadapan pemuda itu. Master Barto terlalu sungkan. Valentino tersenyum ramah. Kemudian, sebelum Barto duduk, Valentino tiba-tiba bertanya. Apa Master Barto pernah mendengar tentang keluarga Wijaya di kota Kama? Keluarga Wijaya di kota Kama? Tentu saja pernah dengar. Kenapa? Mendengar itu, Barto menatap Valentino dengan sedikit bingung. Valentino tersenyum sembari menjawab. Aku dengar ada banyak pemegang saham besar di asosiasi barang antik, bahkan kekuatan mereka sangat dahsyat. Aku hanya penasaran apakah asosiasi barang antik ada hubungan dengan keluarga Wijaya di kota Kama atau tidak? Barto tidak tahu kenapa Valentino tiba-tiba bertanya seperti itu, tapi dia tetap melambaikan tangan dan berkata, tidak ada, keluarga super seperti keluarga Wijaya kota Kama tidak tertarik pada tempat kecil seperti kita ini. Valentino mengangguk. Karena asosiasi barang antik tidak memiliki hubungan dengan keluarga Wijaya di kota Kama, maka dia bisa lanjut mengobrol dengan Barto. Nak Lanau, ini adalah bukti anggota kehormatan seumur hidup asosiasi barang antik milikmu. Dengan menunjukkan dokumen ini di cabang manapun di setiap kota, kamu akan dilayani sebagai tamu kehormatan dan memiliki kekuasaan yang sangat tinggi. Barto mengeluarkan selembar dokumen berstempel emas lalu menyerahkannya kepada Valentino. Valentino melirik dokumen yang berisi nama serta identitasnya itu sekilas. Terima kasih, Master Barto. Valentino menerima dokumen itu sembari mengangguk. Dengan adanya dokumen ini, siapa tahu kelak akan ada gunanya. Kemudian, keduanya lanjut mengobrol dengan asyik. Barto menanyakan banyak ilmu tentang barang antik pada Valentino. Tentu saja Valentino sangat menguasai hal ini sehingga dia bisa menjawab semua pertanyaan dengan lancar. Barto kembali terpukau dengan pengetahuan Valentino tentang barang antik serta gaya bicara Valentino yang tidak biasa. Anak muda sehebat ini bisa tidak terkenal di kota Vero ini, sungguh tidak bisa dimengerti. Valentino dan Barto mengobrol tanpa henti. Barto sangat menyayangkan karena dia tidak mengenal Valentino lebih awal. Kalau bukan karena Valentino sudah berniat untuk pergi, ingin rasanya Barto mengobrol semalaman dengannya. Meski begitu, saat Valentino pergi, waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Barto sendiri yang mengantar Valentino ke pinggir pantai, setelah itu keduanya baru saling berpamitan. Valentino, Rhys, serta Arka dan Vincent juga saling berpamitan tanpa banyak basa-basi lagi. Hingga saat ini, acara festival barang antik yang diselenggarakan setahun sekali di kota Vero akhirnya tuntas. Hal yang membuat festival tahun ini berbeda dengan tahun lalu adalah setelah acara selesai tahun ini, yang menjadi topik pembicaraan orang-orang, selain barang antik adalah seorang anak muda bernama Lano Wijaya. Mata anak muda ini sangat tajam, hanya sekilas saja dia sudah bisa melihat keaslian dari sebuah barang antik. Meski ada belasan barang asli dan palsu, tidak ada satu pun penilaiannya yang salah. Kemampuan penilaian pemuda ini sangat hebat. Barang jelek yang dibelinya dengan harga 60 miliar akhirnya menghasilkan mangkuk glasir langit yang merupakan barang antik selevel harta negara. Dalam acara penilaian barang antik ini, Lano tidak hanya menghasilkan 16 triliun dan berteman dengan Barto sang master dalam bidang penilaian barang antik, tapi juga menjadi anggota kehormatan seumur hidup asosiasi barang antik. Hal ini menjadi bahan obrolan orang-orang di saat santai. Setiap hal mengenai Lano ini mengagetkan semua orang. Dalam satu malam, nama Lano Wijaya menjadi terkenal di kota Vero. Semua ini adalah hasil yang diinginkan Valentino. Kali ini di kota Vero, dengan memakai nama palsu Lano Wijaya serta topeng muka, dia tidak lagi berdiam diri. Dia akan menggunakan cara tercepat untuk mengumpulkan semua kekuatannya sendiri. Hanya dengan cara itulah dia baru bisa mempercepat proses kembalinya dia ke kota Neo dengan penuh hormat. Hari itu akan segera tiba. Valentino berdiri di jendela dengan sebatang rokok di mulutnya, sorot matanya penuh kerinduan ketika menatap langit biru. Keesokan harinya, gerimis turun di kota Vero tanpa peringatan. Sedangkan cuaca kota Neo yang berjarak 2 kota dari kota Vero justru sangat cerah. 2 kota itu seperti tidak berada di bawah langit yang sama.
Pada saat ini, di dalam penthouse Villa Cloud di kota Neo. "Kak, ibu menelpon lagi," kata ibu, "kalau kita masih tidak pulang, keluarga kita akan membayar dengan harga yang sangat mahal. Pada saat itu, bahkan mereka juga akan berakhir buruk," kata Jenny dengan nada sedikit panik dan alis yang bertautan. Bagaimanapun juga, Mary adalah ibunya. Meski marah, dia tidak ingin sesuatu terjadi pada Mary dan David. "Kenapa ibu harus seperti itu? Tujuan ibu hanya agar aku berteman baik dengan Nick. Apa sebenarnya yang ingin ibu lakukan?" Angel memegang foto Valentino bersama Caroline sembari menghela napas. "Sudah aku tanya pada ibu, tapi dia tidak mau bicara. Dia hanya bilang kalau sebelum matahari terbenam hari ini, kita masih belum muncul di villa perumahan di Jing Oriental, keluarga kita akan benar-benar tamat." Jenny menyampaikan kata-kata Mary kepada Angel. "Jenny, menurutmu apa yang harus kulakukan?" Angel memeluk foto Valentino erat-erat. Jenny mengerutkan kening. Tentu saja dia juga tidak mau Angel turun gunung. Paling tidak, di Gunung Cloud ini, ada grup global yang melindungi mereka. Namun, setelah keluar dari Villa Cloud, grup global sekalipun tidak akan berani bertindak terlalu jauh. Bab 800, tidak bisa menghindar. Namun, kalau tidak turun gunung, Mary bahkan berani mengancam akan bunuh diri. Jenny tidak berani memberitahu Angel hal ini. Dia hanya khawatir kalau Nick akan marah lalu melakukan sesuatu pada ayah dan ibunya. Jadi, dia tetap harus menenangkan Nick terlebih dahulu. Ketika memikirkan ini, Jenny mengertakkan giginya dan berkata, "Kak, sudah kupikirkan, kakak tunggu dulu di sini, biar aku yang pulang untuk menengok ayah dan ibu." "Untuk apa kamu pulang? Yang Nick inginkan adalah aku." Angel kembali menatap foto Valentino. Valentino yang ada dalam foto itu tersenyum dengan bahagia. Angel menatap mata Valentino lekat-lekat sembari berpikir, "Valentino, kapan kamu akan pulang?" "Kak, sudah kupikirkan, biar aku yang pergi. Aku yang akan menghadapi Nick. Kakak adalah milik kakak iparku. Kakak juga sudah menikah. Kalaupun kakak ipar tidak ada di sini, kakak juga tidak bisa tidak setia padanya. Aku tidak masalah. Aku belum menikah, bahkan pacar saja tidak punya. Biar aku yang pergi," kata Jenny dengan pura-pura tak peduli sembari menarik napas. "Jenny, tidak bisa." Angel langsung bisa menebak maksud Jenny. Jenny ingin menggunakan dirinya sendiri sebagai tameng demi Angel. "Hahaha. Kak, kalau aku benar-benar mengikuti Nick, maka aku adalah nyonya muda dari keluarga kaya. Ini adalah hal yang membahagiakan. Kalau aku bisa menikah ke dalam keluarga Wijaya di kota Kamel yang kaya raya itu, kakak harusnya memberi selamat padaku." Jenny tertawa terbahak-bahak lalu melambaikan tangan sembari melanjutkan. "Sudahlah, Kak. Tidak usah dibahas lagi, aku akan segera beres-beres." Tanpa menunggu jawaban dari Angel, Jenny langsung berbalik dan masuk sekaligus mengunci kamarnya. Setelah pintu kamar tertutup, air mata menetes di muka Jenny yang cantik itu. Namun, dia menguatkan diri untuk tidak bersuara lalu mulai membereskan barangnya dalam diam. Maafkan aku tidak bisa menunggumu lagi. Aku tahu, yang paling kamu cintai adalah kakakku. Aku tidak seharusnya menjadi penghalang di antara kalian. Jadi, biar aku yang melakukan ini. Bagaimanapun juga, aku akan terus mengingat semua yang sudah kamu lakukan untukku. Aku juga berterima kasih pada semua yang kamu berikan padaku." Jenny berpikir dalam hati sembari menghapus air matanya, menarik kopernya lalu berjalan keluar dari kamar. "Jenny, kamu tidak boleh melakukannya. Kamu tidak boleh melakukan ini. Aku yang seharusnya pulang." Mana mungkin Angel tega membiarkan Jenny menderita karenanya. Angel tahu jelas kalau Jenny sama sekali tidak menyukai Nick, adiknya ini juga tidak akan berteman dengan Nick hanya karena status pria itu. Semua yang dilakukan Jenny adalah untuk dirinya dan Valentino. Walau mereka tidak pernah keluar rumah, mereka juga mengetahui banyak cerita jelek tentang Nick yang suka gonta-ganti pacar lebih cepat dari dia berganti pakaian.
Pria ini sangat berkuasa di kota Neo, sikapnya semena-mena dan melakukan banyak kejahatan. Bahkan Nick juga melecehkan istri dan putri dari seorang anggota asosiasi perdagangan Prabu. Mana ada yang akan berakhir baik setelah mengikuti orang yang tidak punya hati nurani seperti ini? Dia yang merupakan seorang kakak tidak bisa menghancurkan kehidupan adiknya hanya demi diri sendiri. Kak! Jenny memanggil sembari berkata, kakak harus menurutiku. Kakak bilang tidak terjadi apa-apa pada kakak ipar, dia hanya dijemput orang. Kakak tahu jelas seberapa cintanya kakak ipar pada kakak. Kalau ingatannya pulih, orang pertama yang akan dia ingat adalah kakak. Kalau sesuatu terjadi pada kakak, bagaimana dia bisa terus hidup? Kakak ipar begitu mencintai kakak, bagaimana kakak bisa membiarkan orang lain menodai kakak? Tidak hanya kakak ipar yang tidak mengizinkan hal seperti ini terjadi, aku juga tidak bisa. Sambil berbicara, air mata sudah menetes di pipi Jenny. Angel terperangah mendengar kata-kata Jenny. Ya, kalau sesuatu terjadi pada dirinya, maka Valentino pasti akan menggila. Saat itu, meski Valentino berhasil menaklukkan kota Neo, pria yang dicintainya itu pasti akan hidup dalam rasa bersalah seumur hidup. Jadi, demi Valentino, Angel harus melindungi dirinya sendiri dengan baik. Namun, dia benar-benar tidak bisa membiarkan Jenny menderita demi dirinya karena hal ini. Jenny, aku... Kak, jangan bicara lagi. Aku bisa melindungi diriku. Masalah ini juga tidak berbahaya seperti yang kakak bayangkan. Aku akan menahan Nick untuk beberapa lama. Kalau sudah tidak bisa ditahan, baru kita bicarakan lagi. Jenny tersenyum paksa lalu maju dan memeluk Angel. Kak, tidak usah katakan apa-apa lagi. Kita sama-sama tahu kalau ini adalah solusi terbaik untuk saat ini. Hal ini juga hanya bisa dikerjakan olehku. Kalau kita semua tidak menampakkan diri, kita tidak bisa menjamin kalau Nick tidak akan melakukan apa-apa pada ayah dan ibu. Sudah, dengarkan saja kata-kataku. Aku akan baik-baik saja. Selesai bicara, Jenny langsung melepaskan pelukan Angel dan berjalan keluar rumah dengan menarik kopernya. Jenny, Jenny! Angel memanggil Jenny dan mengejarnya. Kak, kalau kakak maju selangkah lagi, aku akan langsung melompat dari gunung Cloud ini. Jenny tiba-tiba berbalik dan menatap Angel, tangannya menunjuk ke bawah gunung Cloud. Angel sontak berhenti melangkah. Dia menatap Jenny dengan mata terbelalak dan rasa tidak tega. Jelas-jelas dia adalah kakak, sekarang malah adiknya yang harus melindunginya. Hati Angel bagaikan ditusuk pisau. Jenny mundur perlahan hingga gerbang villa, lalu berbalik dan pergi. Sinar matahari menerpa bahu mungil Jenny dan membentuk sebuah bayangan. Punggung gadis itu terlihat begitu kesepian, tetapi juga terlihat tegar, membuat orang yang melihatnya merasa tidak tega. Air mata mengalir deras di muka Angel. Valentino, cepatlah pulang. Cepat pulang. Gumam Angel dalam hati dengan muka bersimbah air mata sembari menatap matahari. Jenny menarik kopernya dan berjalan hingga ke bawah gunung. Dia langsung dihampiri oleh beberapa satpam, di antaranya ada 2 satpam perempuan. Nona Jenny, apa yang sedang Anda lakukan? Tanya seorang gadis dengan bingung. Ada sedikit masalah di rumahku, aku harus pulang sebentar. Jawab Jenny. Gadis itu terpana, kemudian berkata pelan. Nona Jenny, sebelum pergi, Kak Dina sudah berpesan agar Anda dan Nona Angel tidak meninggalkan tempat ini. Villa Cloud ini adalah tempat grup global, kami memiliki kekuasaan mutlak untuk melindungi keamanan Anda berdua. Tapi setelah meninggalkan Villa Cloud, kami tidak akan bisa berbuat apa-apa meskipun ingin membantu. Lanjut gadis itu dengan serius. Jenny mengangguk sebagai tanda kalau dia paham. Setelah meninggalkan Villa Cloud, setiap tempat di kota Neo yang besar ini adalah daerah kekuasaan Nick. Akan sangat mudah bagi pria itu untuk menghadapi siapapun yang dia inginkan. Bahkan grup global pun tidak akan berani melawan Nick secara terang-terangan. Bagaimanapun juga, Nick memiliki latar belakang yang bagus. Tidak usah bicara lagi, aku harus pulang. Kata Jenny dengan tegas setelah mendesah. Ada hal yang tidak bisa dihindari,
jadi harus ada orang yang melakukannya. Melihat keinginan Jenny yang sudah bulat, satpam itu tidak banyak berbicara lagi. Dia segera mengutus beberapa orang untuk mengantar Jenny. Saat ini, di villa pusat perumahan di Jing Oriental. Nick sedang duduk di sofa dengan kaki terangkat di atas meja, tangannya memegang sebatang cerutu berkualitas tinggi. Sedangkan David dan istrinya berdiri di samping dengan tegang. Hari ini di dalam villa pusat, berdiri hampir 50 pengawal berbaju hitam, Marco juga termasuk di antara mereka. Bagaimana? Kemarin malam aku minum terlalu banyak makanya tidak datang. Kalau dihitung, aku malah memberikan kalian tambahan waktu sehari. Apa aku masih tidak bisa bertemu orangnya hari ini? Tanya Nick dengan sorot mata sinis sembari menatap Mary. Tuan muda Nick, jangan marah. Mereka akan segera pulang, mereka segera pulang. Jawab Mary. Bab 801, tidak punya hati nurani. Cih! Sudah kubilang jangan main-main sama aku, kesabaranku ada batasnya. Nick mengambil cerutu, lalu menatap mereka berdua dengan tatapan dingin. Grup Sutopso yang waktu itu menipu Tuan Muda Nick sudah dihapus dari daftar perusahaan kota Neo. Ucap Marco sambil tersenyum kecut. Mendengar ini, Mary terkejut sampai membelalak. Grup Sutopso adalah sebuah perusahaan terkenal di kota Neo dan juga merupakan salah satu anggota Asosiasi Perdagangan Prabu. Melihat Nick yang langsung menghancurkan sebuah perusahaan ternama tanpa basa-basi, tidak ada yang berani meragukan kekuatan dan keberaniannya lagi. Tuan muda Nick, mana mungkin aku berani menipumu? Lagian masalah ini cuma menyangkut kedua putriku. Mary melirik Nick dengan takut dan hendak berbicara lagi. Diam! Tiba-tiba Nick memukul meja dan berdiri, lalu menunjuk hidung Mary dan memarahinya. Sudah kubilang, kesabaranku ada batasnya. Kuberi kalian pilihan, bawa Angel kepadaku atau keluar dari villa ini hari ini juga, pilih sendiri. Mata Mary langsung membelalak. Bagaimana jadinya kalau nanti dia tinggal di pinggir jalan? Tuan muda Nick tidak usah khawatir, aku akan telepon mereka lagi dan suruh mereka cepat-cepat kemari. Ucap Mary sambil mengeluarkan ponselnya dengan gemetaran. Tidak usah repot-repot. Aku sudah pulang. Tiba-tiba terdengar keributan di luar pintu, disertai suara seorang wanita yang jelas dan juga dingin. 50 orang pengawal di halaman yang berpakaian serba hitam langsung menahan Jenny. Begitu Nick menoleh dan melihat Jenny, matanya langsung berbinar. Dia pun cepat-cepat melambaikan tangannya. Tentu saja dia mengenal Jenny. Melihat isyarat Nick, puluhan pengawal berpakaian serba hitam itu pun menyingkir dan memberi jalan untuknya. Jenny sama sekali tidak melihat ke samping, dia melangkah maju sambil menarik kopernya tanpa memedulikan puluhan pengawal di sekitarnya itu. Derek! Seisi ruangan hening, yang terdengar hanyalah suara roda koper Jenny yang berderik di tanah, diiringi suara langkah kakinya. Di depan ada jurang, di belakang ada neraka. Jenny tahu bahwa saat ini dia dihadapi ribuan pedang dan lautan api, tapi dia harus bertindak sebagai perisai Angel dan Valentino. Jenny, kamu! David membelalak dan menatap Jenny dengan tidak percaya, sorot matanya dipenuhi rasa sakit dan rasa bersalah. Dia lebih sudi menderita sendiri daripada harus memaksa kedua putrinya kembali. Cekaka! Nick mengusap-usap dagunya dan melihat Jenny dari atas ke bawah. Semakin dilihat, semakin puas pula hatinya. Angel memang cantik, tapi Jenny juga jelas tidak kalah cantik darinya. Tentu saja, sebelumnya Nick sudah menyelidiki informasi tentang adiknya Angel dengan jelas. Informasi yang paling menarik perhatiannya adalah walau Jenny telah menapa usia 20-an, dia tidak pernah berpacaran satu kali pun. Mungkin saja, dia bahkan belum mendapatkan ciuman pertamanya. Setelah mendapatkan Angel, Nick akan membuangnya lalu bermain dengan Jenny. Semakin dipikirkan, semakin riang pula suasana hati Nick. Jenny, kan? Sini, duduk, duduk. Nick tersenyum dan buru-buru menyuruh Jenny untuk duduk. Seketika, sikapnya berubah menjadi sangat ramah. Tentu saja Jenny tidak sungkan.
Di rumah mereka sendiri, Nick malah menganggap dirinya sendiri sebagai tuan rumah. Tapi Jenny tidak berpikir demikian. Namun, Jenny juga bisa membaca keadaan. Nick berbeda dari Bobby dan teman-temannya. Kalau Jenny mengambil pisau dapur dan menakuti Bobby dan yang lain, mereka pasti akan ketakutan. Namun, Nick jelas tidak akan terintimidasi dengan cara seperti ini. Bahkan, ada kemungkinan bahwa ke-50 pengawalnya sudah akan lebih dulu menahannya sebelum dia sempat sampai ke hadapan Nick. Karena itu, dia tidak usah repot-repot melakukan hal-hal yang tidak berguna ini. Nick menatap Jenny selama beberapa detik, lalu tiba-tiba bertanya dengan ragu. Aduh, kenapa Angel tidak datang bareng? Mendengar pertanyaan itu, Mary langsung merasa gugup dan cepat-cepat menoleh ke arah Jenny. Jenny duduk tegak dan menjawab dengan datar. Kakak agak tidak enak badan, jadi dia tidak ikut. Apa? Nick tertegun sejenak, senyuman di wajahnya langsung menghilang. Raut wajahnya berubah secepat perubahan cuaca di tengah tahun. Mary juga buru-buru berseru. Jenny, kenapa kakakmu tidak datang barengan? Dia juga harus datang, dong! Saat ini, ekspresi Nick sudah terlihat sangat muram. Kecantikan Angel memang merupakan salah satu alasan kenapa Nick sangat ingin mendapatkannya. Tapi yang lebih penting adalah hubungannya dengan Valentino. Angel adalah mantan istri Valentino, mantan istri sepupunya, mantan kakak iparnya. Hubungan ini memberikan suatu perasaan yang berbeda pada hati Nick yang terluka. Karena itu, dia bertekad ingin merebut Angel. Jenny membuka mulut dan berkata, Kakak tidak enak badan, beberapa hari lagi baru bisa datang. Brak! Nick memukul meja dan berdiri sambil menatap Jenny dengan sangat garang. Perasaan belas kasih, kasihan atau apalah itu, bagi Nick, itu semua hanyalah lelucon belaka. Di matanya, kaum wanita tak lebih dari sekadar mainan. Tidak enak badan? Kalau gitu, biar aku bawa dia pergi berobat saja. Rumah sakit dalam negeri tidak bagus. Aku akan bawa dia ke rumah sakit luar negeri. Bawa dia kemari sekarang juga. Hari ini, Angel akan turun, atau aku akan membunuh seluruh keluargamu. Nick menatap Jenny dengan tatapan tajam sambil menekankan setiap kata yang diucapkannya. Pada saat ini, seluruh villa sunyi senyap. Nick seolah-olah telah memberi Jenny sebuah ultimatum terakhir. Tubuh Mary gemetaran tanpa henti, bahkan giginya berderit sampai bersuara. Namun, pada saat ini, ekspresi David yang biasanya pengecut malah terlihat tenang. Mati? Memang benar, kematian amat menakutkan. Tidak ada orang yang bisa menghadapi kematian dengan tenang, siapapun pasti takut mati. Namun, kalau diberi kesempatan untuk mati demi seseorang atau sesuatu yang berharga, apa salahnya menyerahkan nyawamu? Setidaknya bagi David, ini adalah sesuatu yang rela dilakukannya demi kedua putrinya. Dia memang pengecut, tapi dia mempunyai hati nurani. Jenny, cepat telepon Angel, cepat telepon dia. Mary sampai agak memohon pada Jenny dan terus melontarkan tatapan mata penuh arti kepadanya. Plak! Begitu Mary berkata demikian, David tiba-tiba berbalik dan menamparnya. David menampar Mary tanpa ragu sampai dia mundur beberapa langkah. Puh! Mary meludah dan memuntahkan dua giginya yang berdarah. Wajahnya langsung membengkak dalam sekejap, darah di sudut mulutnya juga membuatnya tampak sangat menyedihkan. Namun, di mata David tidak tersirat sedikit pun rasa belas kasihan. Semua orang melongo melihat pemandangan ini. Saat ini, David yang sedang murka menatap Mary seolah-olah dirinya akan menggila dalam sekejap. Pembuluh darah merah di dalam rongga mata David membengkak. Dia tampak seperti akan menelan Mary hidup-hidup. Mary! Harimau saja tidak akan memakan anak-anaknya. Tapi kamu, demi dirimu sendiri, kamu tega mendorong putrimu ke lautan api dan ditusuk belati. Kamu benar-benar sudah tidak ada hati nurani, ya? Kamu, bahkan binatang liar saja tidak separah dirimu. David menghela napas, tapi di matanya tidak terlihat sedikit pun kekecewaan maupun keputusasaan. Setelah sekian lama,
Dia telah mengenal sifat Mary luar dan dalam. Pada saat ini, dia bahkan tidak sudi walau cuma dikecewakan Mary. Kamu yang binatang liar, bukan aku. Kalau bukan berkat aku, Angel sudah mati kelaparan dari dulu. Bukankah sekarang sudah saatnya dia mengorbankan diri demi kita?